Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu Biddiroyah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Imran ayat 64. Kalau dibuat judulnya politik identitas dalam persepsi al-Islam. Kenapa kita harus membahas politik identitas dalam persepsi al-Islam? Karena kita tidak bisa menafikan tentang kehidupan berpolitik atau sosial politik. Ya, sebelum kita jelaskan surat Al-Imran ayat 64 dari asbab nuzul, juga tafsir maudhu itu kita tetap harus menjelaskan kenapa dipilih judul ini. Saya melihat dan memperhatikan dari berbagai sumber, misalnya tentang apa itu identitas. Menurut Profesor Stella Ting Tomei, dia menjelaskan bahwa identitas itu merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, turunan, etnis, budaya, dan agama, dan atau melalui proses sosialisasi. Maka inti daripada identitas ialah sebagai refleksi siapa diri kita yang sebenarnya. Ini melalui proses sosialisasi, itu artinya bisa ditentukan oleh kita sebagai pribadi dan bisa juga pendapat atau persepsi orang lain. Jadi di barat itu ya mengungkap tentang identitas ya tidak jauh dengan kita. Karena itu identitas yang disebut menurut para ahli, terutama tadi Prof. Stella Ting Tomei, minimal ada 10. Dan kita juga memang di Indonesia ada 10. Pertama yang disebut identitas itu ada nama. Siapa nama kita? Nama. Kemudian yang kedua tempat tanggal lahir, di mana kita tahun berapa. Yang ketiga alamatnya di mana. Yang keempat nomor HP kalau sekarang tuh, ya telepon. Dan yang kelima jenis kelamin, laki atau perempuan. Yang kelima, yang keenam status nikah atau belum nikah. Kemudian yang berapa? Yang ketujuh kewarganegaraan, apakah negara warga pribumi atau Indonesia atau warga negara asing. Dan tidak kalah pentingnya yaitu tentang hobi. Hobi itu apa, olahraga atau hobi badminton, hobi main bola di Kanjuran itu, atau hobi apalah, hobi baca buku. Ini saya kira dari 10 kriteria tentang identitas ini semuanya bisa berubah, Pak. Dan boleh berubah. Yang tidak bisa berubah identitas satu menurut surat Al-Imran ayat 64. Kalau nama kita bisa gantilah, 30 kali ganti nama boleh, tidak dilarang. Kemudian tempat tanggal lahir, selalu salah, tidak kerjasama bidan dengan baik. Namanya selalu salah, boleh diganti. Beberapa kali datang ke Capil seperti saya. Saya beberapa kali ke Capil ganti nama karena salah terus. Boleh. Kemudian alamat juga boleh pindah dari BCP ke Jakarta, ke Bogor, boleh. Kemudian nomor telepon apalagi. Ya, sudah bosan dan bisa disadap diganti, boleh. Termasuk juga jenis kelamin yang tidak boleh sudah jelas laki atau perempuan. Termasuk kewarganegaraan, bisa kita warga negara asing menjadi negara pribumi. Termasuk hobi juga boleh diganti, ya. Karena Kanjuran bermasalah, hobi olahraga ganti dengan tenis bisa. Yang tidak boleh dirubah satu, yaitu status agama. Kalau agama itu, Pak, tidak boleh gonta-ganti.
Kalau ada orang Hindu disuruh mengganti agama Buddha, pasti menolak dia. Demikian sebaliknya, orang Buddha dengan Hindu nggak boleh, nggak mau. Nah, semua orang yang sudah agama nggak sembarangan mau mengganti status atau identitas agama. Apalagi Muslim. Nah, kalau Muslim itu berisiko kalau ganti nama status dari agama Islam ke agama lain, itu bertentangan nanti dengan wa may yati binikum andini falyamut bahwa kafirun ulaika habita amalhum ulaika ashabun fi khuludin. Jadi mengganti status muslim kepada yang lain itu berisiko sebab berhukum murtad. Baik, saya kira itu dari definisi tadi ya. Kemudian apa disebut politik? Politik itu kalau saya lihat di buku yang pernah saya belajar agama samawi, agama orodi, itu ada diambil dari bahasa Yunani, politis, artinya negara atau kota, atau negara dan kota. Kalau politia artinya suatu kenegaraan atau tata negara. Kalau politikus artinya orang di parlemen yang menyusun undang-undang untuk kesejahteraan. Politika artinya orang yang berusaha untuk menjadi kepala negara sesuai dengan tadi identitas. Ya, sudah dengan identitas. Ini arti disebut tadi politik. Politik itu punya ciri khas. Kalau di Barat, politik itu hanya dua saja, Pak. Politik itu. Satu, politik berdasarkan sistem politik demokrasi, itu demokratis, suara rakyat, suara Tuhan, atau diwakilkan kalau Tuhan mau menentukan sesuatu bagaimana rakyat, bagaimana manusia lah kira-kira. Itulah sistem perpolitikan demokratis. Ada juga sistem politik otoriter. Ada otoriter, ada totaliter. Kalau otoriter itu kerajaan seperti kalau di kita dikenal pemimpin tunggal. Gimana dia? Ya. Itunya politik otoritas. Sedangkan totalitas itu pemimpin menunggal. Satu sama lain bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan. Tapi di Barat beda dengan di Timur. Di Timur ada satu istilah yaitu sebut politik Islam. Politik Islam juga ada ciri khasnya. Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya disebut politik itu adalah ilmu atau pengetahuan ketatanegaraan, ya, untuk mewujudkan sebuah cita-cita negara makmur, ya berdasarkan rakyat atau masyarakat atau negara. Termasuk juga politik Islam. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, politik Islam itu apa? Politik Islam itu adalah membangun sebuah sistem di dalam negara atau sistem kenegaraan berdasarkan yang kuat, berdasarkan keyakinan. Kalau di dalam Islam kita adalah berdasarkan tauhid dan untuk melaksanakan hukum Islam atau syariat Islam. Makanya sebetulnya mereka para ahli bahasa itu merumuskan dari semua aspek. Kalau politik Islam berarti kan dari Quran hadis. Memang di Qurannya yang namanya politik itu surat Al-Furqan 74, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin di sebuah negara untuk mengatur orang bisa takwa. Itu politik Islam. Jadi menurut Syekh Jin Suyuti, tanfidu ahkami, untuk melaksanakan hukum-hukum aku, firman Allah. Itu namanya politik Islam. Ya, makanya bahasa Arabnya ada disebut asyasah al-islamiyah atau fikih siasah. Jadi asyasah Islamiyah itu politik Islam atau fikih siasah. Fikih siasah. Ingat. Itu prinsip dasarnya itu dalam politik Islam itu ada tiga. Satu, dasarnya adalah daulah. Daulah itu bahasa kita satu negara yang punya daerah khusus, perbatasan khusus, ada kepala negara, ada rakyat, dan ada sebuah sistem. Yang namanya untuk mengatur harus punya sebuah sistem. Nah itu sistem Islam.
Itu sebut politik Islam. Satu daulah namanya. Daulah Islamiyah. Makanya saya harus sebut namanya. Sebutnya yang dituduh teroris, saya kenal beliau. Dia tidak kepada khilafah. Dia ingin Indonesia ini daulah Islamiyah dulu. Kalau khilafah itu katanya nanti aja. Ya tidak sebut namanya, dah Bapak kenal. Jangan dianggap teroris itu. Sebenarnya dia menginginkan daulah Islamiyah. Kenapa? Dia alasan begini. Pemimpin negara pertama atau negara Islam pertama dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Sindaulah. Dan kedua, atau dari aspek tujuan ya, tujuan itu untuk al-adalah, keadilan dalam berbagai hal. Adalah itu dalam sosial, ada sosial politik, adil dalam mengurus negara, ada keadilan dalam sosial ekonomi, adil dalam berdagang, keadilan dalam rumah tangga, semua supaya adil di dalam mengurus negara itu harus dengan terutama al-adalah fil hukmi, keadilan dalam hukum itu dua. Dan yang ketiga, jangan lupa, politik Islam dasarnya adalah musyawarah. Musyawarah itu pada definisinya, saya belajar ilmu munadoroh. Jadi ada ilmu rosidiyah, munadoroh, ada mantik, logika saintifik, dan ada munadoroh. Munadoroh itu debat. Kemarin yang kalau saya jelaskan sudah ada mujadalah. Munadoroh itu artinya adu argumentasi orang yang sama-sama dalam pengetahuannya, tetapi berbeda kapasitas. Dan sama-sama punya tujuan, tapi berbeda keahlian. Itu namanya musyawarah. Itu namanya musyawarah. Apa artinya musyawarah? Bermusyawarah untuk cari kata sepakat. Bukan dibalik. Kalau sepakat dulu baru musyawarah, maaf, ini sebaliknya dari dimensi syariat atau disebut Islam atau siasat Islamiyah. Jadi Islamiyah itu hukum Islam itu bermusyawarah untuk mencari kata sepakat. Makanya di dalam permusyawaratan para ahli di bidangnya kalau untuk menentukan sebuah pemimpin atau apapun itu memunculkan kriteria. Kriteria dulu. Ya tentu dicontohkan namanya sidik, tablik, amanah, patona. Itu untuk mencari pemimpin. Jadi ada musyawarah dulu, cari, bikin kriterianya, tidak menunjuk orangnya. Kalau orang yang menunjuk lebih dulu, nah ini saya kira sebaliknya, tidak usah disebut lah. Kalau menunjuk dulu orangnya itu tidak tepat, kecuali kalau sudah ada permusyawaratan. Sebenarnya kita sudah punya dulu sistem parlementer. Wakil kita di DPR itu sebagai legislatif, legislatif untuk bisa menyusun undang-undang kerjasama dengan eksekutif. Yudikatif artinya memilih eksekutif, dalam bahasa kita memilih presiden atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan legislatif. Dulu begitu. Ya yang setahu saya sih sampai 1997. Kalau yang setahu saya. Kalau 99 itu sudah zamannya Pak Habibie, itu sudah menekankan kita harus menerima demokrasi. Yang saya tahu begitu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman, Pak. Saya salah seorang pengurus partai tidak sebutlah partai ya, di Bogor. Saya pengurus partai. Jadi di partai itu, Pak, dulu waktu saya masuk 87 sampai 92, 2 periode, saya adalah majlis, kalau dulu disebutnya pertimbangan. Kalau sekarang dulu paling tinggi gitu ya. Itu kalau untuk menentukan siapa yang jadi DPR atau anggota DPR, itu ada kriteria yang dibuat. Kita rapat, saya sebagai ketua majelis pertimbangannya ya harus ini. Lalu untuk kampanye kita menjadikan program. Program itu artinya kampanye menjelaskan apa yang harus dikerjakan dan mau bagaimana kita. Itu yang sudah terjadi saya. Makanya maaf, tahun 92 saya masih aktif. Karena dulu ada Lexus, Pak. Lexus itu penelitian khusus, saya ingat namanya boleh. Sebab kalau tidak salah masih ada, sebenarnya sudah tua. Waktu zamannya Bupati Edi Yuso. Kepala Lexusnya adalah Pak Jaim. Saya di Lexus, salah satunya adalah yang tidak boleh adalah berpaham komunis. Salah satunya tidak boleh. Lalu ditanya siapa teman, siapa kenal, ini seperti apa, yang 10 tadi itu. Dan saya jujur aja mengemukakan orang-orang yang kenalan saya tidak bertingkat kabupaten.
Saya kebetulan saya bawa tas Pak Soleh karena miskin 6 tahun, lalu saya juga kena Dialupalan 6 tahun, kena Nasir, kena Naribi, orang-orang nasional termasuk ya saya dikenakan oleh Pak Nasir dengan sini. Saya waktu itu saya jelaskan, saya bilang begini, Anda tidak cocok untuk di Bogor, Anda harus jadi nasional. Saya bilang saya sudah berbagi, saya nomor 1 yang pernah jadi bupati di Kabupaten Bogor 2 periode, nomor 14. Datanglah dia ke saya, nah, minta nomor, sebab dulu kan nomor 1 ini nomor jadi Pak istilahnya di Litsus itu. Diberikan nomor saya kepada dia, jadi bupati 2 periode. Saya tidak dilarang sama orang tua, dilarang sama guru-guru saya. Udah sampai di sini saja kamu mengantarkan, udah jadi ulama saja. Saya pilih waktu itu Pak, saya keluar dari partai karena nasihat orang tua saya. Ini saya kira contoh dan bagaimana sistem perpolitikan dulu dengan sekarang mungkin harus jadi pertimbangan kita. Saya kira ini kaitan dengan tadi politik identitas, begitu Pak. Jadi berbeda realitasnya ya. Dengan dulu dengan sekarang. Nah, apa disebut politik identitas? Politik identitas itu yaitu sebuah alat politik suatu kelompok tertentu. Misalnya partai apa, organisasi apa. Jadi sekali lagi, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok tertentu, misalnya dari etnis, dari suku, dari agama, dari budaya, atau dari yang lainnya untuk mengejar sesuatu tertentu. Di situ disebutkan, misalnya, yaitu untuk melawan. Ini bahasa melawan ini kemana ini? Untuk melawan dan atau untuk mewujudkan cita-cita cita-cita organisasi tertentu, cita-cita partai tertentu. Kalau ini saya setuju. Tapi kalau diartikan politik identitas untuk melawan, melawan siapa? Bukannya saya sebagai santri, saya belajar tentang rumus-rumus kalimat bahasa yang sebenarnya. Jadi kalau memang dibuat seperti itu, maka muncullah tidak boleh politik identitas itu. Sebab ada kalimat menjegal atau ada kalimat tapi melawan. Tapi melawan itu siapa? Melawan siapa? Kalau melawan kezoliman, kita setuju. Kalau melawannya misalnya melawan kesalahan kita setuju. Tapi kalau sekarang disebut melawan penguasa atau pemerintah, belum tentu setuju. Sebab yang dilawan, yang ditentang bukan pemerintahnya, sistem kezolimannya. Seperti saya sampaikan, kalau ada orang kafir tidak boleh benci orangnya, yang benci kekafirannya. Begitu Pak. Tidak boleh kita menjelek-jelekan pribadinya, tapi sikap dan perilakunya yang dijelek-jelekan. Boleh. Ya, ini saya kira satu contoh. Jadi politik identitas itu memang harus betul-betul tuntas. Bagaimana untuk menuntaskannya? Maka Bapak harus melihat salah satunya surat Al-Imran ayat berapa tadi? 64 begitu Pak. Jadi surat Al-Imran 64 ini menjelaskan tentang bolehkah kita berpolitik identitas atau bahasa dibalik identitas kita dijadikan sebuah politik. Maka surat Al-Imran ayat 64 kita bahas bersama-sama. Kita baca lah ya. Misalnya di sini lihat ayatnya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimat ini sebetulnya awalnya, ini asbab nuzul awal surat Al-Imran 64, yaitu diperuntukkan kepada orang Yahudi Nasrani yang selalu mengklaim bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi. Kata Yahudi, orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim itu agama Nasrani. Itu. Makanya diabadikan di Quran. Qalatil yahudu laysat nasara ase. Kata orang Yahudi, Nasrani mah gak punya alasan apa-apa. Pengakuannya ya katakanlah tidak akurat gitu. Jadi orang Yahudi bilang begitu. Jadi sentimen agama disebut ideologi itu sudah Yahudi Nasrani begitu. Wa qalatil nasara laysat nasara ase. Nasrani juga begitu. Orang Yahudi gak ada apa-apanya gitu bahasa kitanya. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena yang diklaim oleh Yahudi bahwa Ibrahim agama Yahudi itu dari aspek sejarah salah.
Sebab lahir Nabi Ibrahim dengan Yahudi itu usianya 1000 tahun. 1000 tahun baru ada Yahudi, Nabi Musa. Sedangkan Nasrani itu 2975 tahun. Yang benar bukan Ibrahim Yahudi, seperti pendapat orang Yahudi. Yang benar bukan Ibrahim itu agama Nasrani. Yang benar adalah Yahudi dan Nasrani harus beragama Ibrahim. Betul gak mikirnya kan? Makanya oleh Rasulullah ketika sejarah asbab nuzul ayat ini begini Pak. Berseteru itu Nasrani dan Yahudi. Ya. Kemudian perseteruan ini lama, mengklaim masing-masing kedua-duanya. Maka datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ditahkim mana yang benar. Ya, tentang ini Ibrahim ini, apakah Yahudi agamanya, apakah Nasrani? Sebab dua-duanya mengaku bahwa Ibrahim agama Yahudi, menurut Yahudi. Menurut Nasrani, Ibrahim agama Nasrani. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, kullal fariqan kadzib. Kamu baik Yahudi Nasrani berdusta, berbohong, mengklaim sesuatu yang baik padahal tidak rasional, tidak faktual, dan memang sejarahnya kamu kan 1000 tahun baru lahir. Begitu kalau bersabda, ya. Lalu kata Nasrani begini, qatil nasara ma turidu ila an ta'takan ma'budan kama tal yaudina auzair robban. Kami datang kepada engkau ya Muhammad hanya untuk sebatas bahwa kami ma'budan, bahwa kami ada satu yang disembah, ya, mesti disembah sebagaimana Yahudi, yaitu menyembah Uzair. Itu. Jadi tadi ketika dibalik Rasulullah, bukan, kami sebenarnya hanya Isa lah anak Allah Tuhan itu. Tetapi aneh, kalau Isa anak Tuhan atau Uzair anak Tuhan, sedangkan Ibrahim dipaksa oleh mereka sebagai agama Yahudi, pan Uzairnya belum lahir. Ya, Isanya belum lahir. 2975 tahun baru Nabi Isa lahir, tapi kekeh mereka. Kenapa? Itulah sebut politik identitas. Mereka ingin punya identitas sendiri bahwa kami yang benar, karena ini untuk merebut kekuasaan pada dua agama yang berbeda, Yahudi dan Nasrani. Meskipun mungkin kalau sekarang tidak seperti ini kejadiannya, tapi ini saya ambil dari salah satu tafsir Sawi Al-Maliki, juz pertama halaman 160. Begitu mereka berdebat mengenai tentang Yahudi dan Nasrani. Ya, kemudian lihat ila kalimatin sawa. Nah, ila kalimatin sawa. Tadi satu pandangan, satu kalimat, sawa itu isi masdar, tapi maksudnya mustawin, kalimat yang mempersatukan. Kalimat itu Pak bahasanya kata. Kalimat itu kata. Kalau kalam kata-kata di Quran. Kalau kita mah kalimat itu banyak. Maksudnya di sini satu kata yaitu Islam. Satu kata yaitu Hanifan, tauhid. Makanya muncul Al-Quran selanjutnya. Coba Bapak lihat. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ibrahim bukan beragama Yahudi, bukan agama Nasrani, walakin kan Hanifa. Ibrahim adalah agama yang Hanif. Ma'ilan aliyan kuliah ila dinil qayyim. Ibrahim punya agama yang lurus, yang cenderung kepada kebaikan. Agama yang bisa mempersatukan umat di dunia sejarah. Maka Nabi Ibrahim dikenal, Pak. Ibrahim dikenal sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Dari berbagai suku kabilah di Arab itu adalah sebelum Nabi Muhammad lahir adalah yang terkenal Nabi Ibrahim. Semua mengakui. Soal saya baca lagi ayatnya. Am kuntum syuhada a'id hadar Yaqubul maut. Ketika Yakub itu kan bapaknya Yusuf. Ingat kamu ketika Yakub ngomong kepada para putranya, ma ta'buduna mim ba'di, kau akan beribadah kepada siapa setelah aku maut, ilahatul maut. Qalu na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismail. Kata mereka, kata orang Yahudi, kami akan beribadah kepada Allah yang disembah, yang diibadai oleh Ibrahim,
oleh Musa dan Isa. Bahkan ujungnya wa nahnu lahu muslimun, kami muslim. Makanya ajakan Rasulullah kepada Yahudi Nasrani, kamu jangan cari identitas yang lain, udah muslim. Sebab Ibrahim hanifan musliman. Di surah apa tuh? Al-Imran ayat berapa lupa saya. Jadi hanifan muslimah itu jawaban daripada Nabi Muhammad SAW kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim tadi. Jadi sekali lagi, identitas manusia dari yang 10, 9 boleh dirubah. Yang satu tidak boleh dirubah. Kalau dulu kamu harus patuh kepada Ibrahim. Makanya di Quran, Fattabi millata Ibrahim hanifa. Ikuti oleh kamu ajaran Ibrahim yang hanif. Hanif itu apa tadi? Hanif itu ajar agama yang lurus, tidak menyimpang dari sejak dulu. Sejak turunnya wahyu kepada Nabi Nuh, itu dilanjutkan oleh Ibrahim. Itu namanya hanifah. Kalau musliman tafsirnya, kalau musliman menurut Imam Yusyuti muwahidan, itu Nabi Ibrahim bertauhid. Begitu Pak. Ya, jadi ini saya kira pertanyaan saja. Ini kalau tidak boleh politik identitas ini yang mana gitu. Pertanyaan saya. Apakah kita ini KTP-nya harus memang dirubah? Nah, sehingga maaf, kalau memang ada satu kelompok yang ingin menghilangkan kolom agama, nah ini kan sudah ketahuan kalau ada. Sebab katanya ada kelompok yang menginginkan KTP itu agamanya dihilangkan. Kalau ini memang bertujuan berarti betul. Jadi tidak boleh identitas muslim yang dimaksudkan itu. Kalau identitasnya ganti nama boleh saya, ganti istri apalagi lebih boleh saya. Yo siap, menang siap berpolitik tapi ganti istri siap. Tenan awas anu geulis we. Tapi kalau agama disuruh ganti, betul lah. HP boleh ganti HP, rumah apalagi boleh ganti, kewarganegaraan boleh ganti. Ya, jadi agama itu kolom agama tidak boleh diganti dan itu satu rumpun orangnya. Selain tidak boleh ada kolom agama, juga kalau negara ingin maju harus tidak ada agama dan pesantren harus dibubarkan. Ini satu grup. Mungkin yang melarang identitas politik, menurut saya begitu Pak. Sekali lagi ya. Bagaimana? Boleh. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau lihat sejarah Pak, di Amerika Serikat itu kan dua partai, kalau tidak Demokrat, partai Republik ya. Itu di sana pakai identitas agama, identitas politik identitas. Di sana itu Katolik Pak. Identitasnya Katolik. Kalau dari Protestan menuju presiden, ya itu berlainan nanti. Bisa saling bunuh, begitu Pak. Ya. Saya di Jerman. Di Jerman juga pakai apa? Pakai identitas politik. Partai Kristen Demokrat kan kalau di Jerman itu. Kemudian Pakistan, itu ada partai yang dipakai di Pakistan ada Islamic Party. Kalau di India itu ada Hindu Banata Party. Kalau Israel itu juga Partai Likud. Itu semua beridentitas kepada agama kayak masing-masing. Masa di tempat lain boleh, kita nggak boleh? Ini pertanyaan saja. Bapak-bapak kudu ngabejaan tugasnya. Kita bukan mencerca mereka, takut tidak tahuan. Kalau tidak tahu ngaji ke Al-Hidayah. Sebab maaf, dari yang 10 yang tidak boleh mengganti adalah identitas apa? Agama, tidak boleh diganti. Lalu logikanya, kalau misalnya sekarang mayoritas di Indonesia Muslim, misalnya, ya kalau mayoritas Muslim, apakah tidak boleh mau pakai Islam? Karena menjadi Muslim. Aslama yuslimu islaman musliman. Tuh. Atau lucu atuh kok agama Muslim misalnya tapi tidak Islam. Lalu pertanyaan berikutnya, tadi kan sistem ada demokrasi. Apakah demokrasi itu bisa Islam atau diislamkan? Sangat bisa. Menurut Imam Syafi'i, al ilmu ilmani. Ilmu itu hanya dua, ilmu tibilil abdan itu untuk ilmu kedokteran untuk kesehatan. Wa ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Fikih apa di sini? Fikih munakahat pakai agama. Masa pakai ini fikih munakahat tidak pakai agama? Ngurus mayit pakai agama. Fikih apa? Fikih zakat Yusuf Al-Qaradawi yang kemarin meninggal itu pakai agama.
Fikih siasa harus pakai agama juga, nggak bisa nggak pakai agama. Itu Pak, ya. Mikirnya yang benar. Sebab apa? Masa kok kita mau pakai Islam tidak boleh? Kalau mau kencing juga Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith isi. Tuh. Kalau mau kita hubungan suami istri kan ada doanya. Allahumma jannibna syaiton wa syaiton. Jangan dibalik. Kalau mau doa puasa buka Allahumma lakasumtu wa bika amantu kan. Balikar itu. Jangan dibalik. Mana bisa tuh doa hubungan suami istri? Bisa. Ada pengantin. Naon sia doa anak. Lamun hubungan suami istri, Allah malaka sumtu wa bika amantu wa itu mah kasih terlaluan, tengarti itu. Eta mereka buka puasa sih ya, lain buka pamajikan, tengerti sih teh. Jadi maksud saya begini Pak, kita perlu ada semacam keinginan umat Islam yang kan definisinya tadi apa? Politik itu menurut Aristoteles, yang saya baca. Aristoteles menyatakan politik itu adalah suatu upaya kenegaraan untuk mengatur kesejahteraan berdasarkan kapasitas negara atau rakyat yang diinginkan itu seperti apa. Itu sejak Plato sudah ada, gitu Pak. Ya, baik berikutnya. Berikutnya di sini Pak, yang ingin saya jelaskan bahwa partai atau ormas atau kelompok itu dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 32. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap partai itu parihuna, bergembira, senang dan bangga kepada partainya. Saya lihat di tafsirnya kullu hizbin ini Pak, hizib itu ada dua, ada Hizbullah, ada Hizbus Syaiton. Gitu Pak. Jadi kalau Hizbullah Islam, bangga dengan keislamannya. Gitu surah Al-Rum ayat 32. Kalau satu lagi Hizbus Syaiton, bangga dengan setannya. Tidak bisa. Karena itu kenapa manusia itu bisa memiliki data? Karena di dalam surat Al-Mujadalah ayat 20 sampai 21, istahwada alihimus syaiton. Mereka itu sebenarnya dikuasai oleh setan. Fa'ansahum dzikrullah. Lalu lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaiton. Mereka yang dikuasai setan jadi temannya setan. Jadi karena dikuasai setan maka jadi hizbus syaiton. Allah berfirman, "Ala inna hizbus syaiton humul khasirun." Ketahui bahwa hizbus syaiton pasti rugi di dunia dan akhirat. Apa yang disebut hizbus syaiton? Innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulah. Hizbus syaiton itu orang-orang atau kelompok yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ulaika fil ardalin. Mereka itu rugi dan hina di dunia. Bahkan Allah melanjutkan, kataballahu, Allah menulis mencatat dalam Mahfuz, la aglibanna ana wa rusuli, aku dan rasulku dan pembela-pembela Islam akan menang. Begitu Pak di Qurannya. Jadi kita mungkin jangan takut, pasti menang gitu. Cuman waktunya aja. Ya. Waktunya memang kita belum tahu kapan menangnya. Ya tergantung kita maunya kapan. Ya. Jadi saya kira jangan boleh kita ya dibohongin sama orang, sebab kita sebagai muslim pantaslah, masa dilarang sih mau sholat juga pakai agama. Kan tadi ilmu fikih lil adyan, fikih teknis operasional di dalam mengatur barang apapun harus pakai agama, tidak boleh melepaskan agama kecuali orang yang memang tidak mau beragama, kecuali itu mah. Ya itu mah untuk beragama memang ya memakai apa? Yang pakai nafsunya sendiri begitu. Dan Hindu pasti apa? Parihun dengan kehinduannya kan ya. Ya, Buddha pasti bangga dengan Budanya. Katolik bangga dengan Katoliknya, Protestan bangga dengan... Masa mereka boleh, kita tidak boleh? Kan negara lain boleh. Nah, misalnya kalau ada orang yang melarang bejaan ke bapak-bapak, salah Pak. Ada yang terakhir Pak, yang terakhir begini Pak. Kita ini, ya, saya baca di hadis gini Pak. Innallaha yardolakum salatan. Allah, ini tafsir dari ayat ini Pak. Kan tadi bertauhid, jangan musyrik. Kemudian Pak intawalau Pakul sadar minasimun wala itu Pak sudah bantu arba'ah begini. Allah mencintai dan menyenangi kepada 3 hal dari kamu. Tetapi Allah benci 3 hal dari kamu. Apa itu yang 3? Yang 3 yang diridhoi.
Satu, yardokum anak berullah wa saya. Satu, Allah ridho kepada kita kalau bertauhid dengan kuat dan menghilangkan kemusyrikan. Dua, anak tasimu billah jami'an wala tafarraqu. Allah senang dan ridho kepada kita kalau kita bersatu di dalam membela agama Allah. Ini kan yang terjadi sekarang, ngeri kita. Memang mereka kenapa tidak boleh identitas politik? Karena katanya begini, orang sudah berangkulan di parlemen dan di eksekutif, tapi numilina masih ribut. Alasannya begitu, maka tidak boleh identitas politik. Artinya politik pakai identitas agama. Orang lain sudah rangkulan, sudah masuk ke parlemen, sudah masuk ke istana, sudah malah yang di kampungnya masih ribut. Paham maksudnya? Ini kata yang dilarang. Saya kira itu kan perlu disadarkan. Makanya wajib di masjid-masjid ngaji bab politik supaya nyaho. Sahanu kudu dipilih. Pencesa kemana? Pejabat teman disalahkan, rakyat teman disalahkan. Dua-dua yang benar, sebab pejabat lo benar-benar, masyarakat teman disalahkan, masih loba nu benar, salah manu milih. Makanya tidak ada jahal murokab. Jahal murokab itu apa? Beda dengan jahal basit. Kalau jahal murokab dia tahu tapi tidak ngamalkan. Kalau jahal basit dia ikut tapi tidak tahu. Ila aina tadhhab? Kemana kau pergi? Jawabannya la adri. Tidak tahu saya. Siapa yang akan diikuti? La adri tidak tahu pokoknya ikut aja. Itu yang tidak boleh. Ini harus disadarkan. Jangan sampai beli ucing jadi jero karung. Tahu? Apa maksudnya beli ucing jero karung? Jangan sampai begitu. Harus jelas eces ebre dan jangan sampai ada pencitraan. Pandai disebut kadun, ai waktu namanya kermemeh pemilu, boro-boro ya sorban, peci, kamasitara. Begitu mau jadi calon, pakai sorban dan pakai peci. Ada nggak orangnya? Tadi nama kerudung tara make, begitu mah angkat pilih ku Islam, cenah terbutuh Islam, tapi pakai kerudung. Ada yang begitu. Itu yang kita jangan ngerti. Kenapa bisa begitu? Karena kardun. Jadi ada kardun anyar, cenah kardun makanya. Jadi ya sebetulnya mereka kurang paham. Namanya jahal, basit, bodoh, tapi memang tidak tahu. Jadi mikir-mikir dulu, kok kenapa jadi begini? Bang Bung ngeranggaek, kata orang Sunda. Tadi embung ayeuna daek. Jadi pada orang Sunda dipoyok, dilebok. Tuh, ayah orang Sunda, Pak. Dipoyok, dilebok. Apa dipoyok, dilebok? Dipoyok, diejek, tapi didahar. Sebenarnya kardun salah, kok jadi kardun anyar-anyar. Jadi ini saya kira kena bodohnya mereka. Yang pintar siapa? Yang pintar orang yang suka ngaji. Apalagi ngaji tafsir, sembunyi jangan pinter, susukan jadi pinter. Lamun susukan pinter, bapak-bapak jadi pinter kan? Masa gurunya bodoh? Ayo sembunyi bodoh, bapak-bapak lebih bodoh atuh. Doakan suruh pinter guruna, betul gak? Itu supaya anaknya pinter, ya guru bodoh saja ditolak bodoh terus atuh. Tapi kita bu, pak maaf ya, sana jangan bodoh, menang asal Allah dibobodoh tuh. Pinter, kabalinger, jangan pinter kabalinger, nipu orang. Nah, ini saya kira persoalan kita, hati-hati. Tapi jangan sampai tadi ada analisa dari Babaso atau di mana. Kenapa tidak boleh politik identitas? Karena begitu, pakai agama itu akhirnya mereka sudah berangkulan, sudah masuk, malah di kampungnya masih para saya ayah anu mitoha jeung minantu pepegatan, Pak. Gara-gara milih partai. Ya. Pepegatan jangan pepegatan salakina yang pemajikan kedeket tuh wau hang wau kamu tua mu aing sia najis sia partai tah an mega kitu tayatan nu teu meunang eta mah lain ku Bawaslu unggul kurang eta meunang kitu mah. Baya jadi alasannya yang rasional lah, yang jujur-jujur aja gitu, yang rasional, yang ngerti orang nu bodoh. Yang ketiga apa? Yang ketiga nih yang diri Allah wa antana sohu man walahullahu amrohu. Orang yang setia kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk ngurus umat. Oh itu diri Allah, cinta. Dengarin, yang ketiga, orang yang setia kepada orang yang dipilih oleh Allah untuk buruk orang. RT kayak mau sampai penguasa, itu pilihan Allah, itu kita harus setia. Tapi ada yang ketiga, tadi yang dibenci. Ya, satu apa? Yang dibenci nih. Waya satu salasan satu kilawakol. Kilawakol ini Pak. Orang lain ngomong, dia ikut ngomong, padahal tidak tahu. Kilawakol dalam bahasa kita banyak berbicara tentang pembicaraan orang yang nggak jelas. Apa zaman medsos? Jangan komentar Bapak lah belum tahu.
Saya nasehatin, Pak Ustadz hati-hati ya, memang betul kila wakol ya. Jadi kita ngomong orang dikomentari, jangan perlu bener itu. Makanya ini orang yang dibenci Allah. Satu ya. Yang kedua, kasratus soal, banyak nanya. Padahal sudah jelas. Nah, kenapa yang ditanyai? Hari apa? Sudah jelas jangan ditanya. Jangan bertanya kepada yang sudah jelas. Islam itu sudah jelas, jangan banyak pertanyaan. Masyarakat itu sudah jelas, ingin sejahtera. Jangan ditanya lagi, pingin apa kamu? Pingin sejahtera, ya budak hayang kawin. Pak, hayang kawin Nabi. Ditanya, hayang naon sia? Ngomong hayang naon sia? Bu hayang kawin, kawin kan ku sia. Jadi kan ngestananya hayang kawin, ditanya deui, tak ulah. Yang ketiga, idoatul mal, menghambur-hamburkan harta, dibenci sama Allah. Ini pola hidup, hati-hati. Banyak orang yang miskin bukan miskin duit sebenarnya. Ini idoatul mal, dibenci sama Allah. Jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu 5.000 ya 5.000. Kalau mampu ya jadi RT yang ya, murah biayanya kok. Jangan ingin jadi DPR tapi duit itu boga. Akhirnya korupsi. Oh itu. Akhirnya dia nyogok. Nah ini jangan, udah idoatul mal sia-sia. Mualilah jadi pejabat lagi. Itu. Selalu dapat korupsi. Ya mudah-mudahan Pak, jangan sampai terjadi. Kita juga tidak boleh nerima sogokan kalau uang halal. Tidak boleh uang halal nih, tidak boleh. Apalagi uang halal dapat korupsi. Oh itu mah kalau dapat korupsi diambil sama kita, dimakan sama anak kita, mualek sholat anak kita, mualek ibadah, dibikin ke pemajikan, pasti ngelawan. Lamun orang dari mah duit dapat sogokan menang haram, eta pemajikan mual gijinan kawin deui. Meren malah supaya mulai lagi ibadah haram itu bak ngeganggu gitu ya. Tolong camkan oleh semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.